Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Nahdlatul Ulama Surabaya, Prodi D4 Analis Kesehatan, ingin menyampaikan sedikit materi tentang kromatografi cair kinerja tinggi. Kromatografi cair kinerja tinggi atau yang biasanya High Performance Liquid Chromatography merupakan salah satu metode fisikokimia berdasarkan pada teknik kromatografi di mana fase geraknya berupa cairan dan fase diam dapat dalam bentuk cair atau padat. KCKT digunakan dalam kondisi apa saja? Pertama, pemisahan berbagai senyawa organik maupun anorganik ataupun spesimen biologis. Kedua, yaitu analisis ketidakmurnian. Tiga, analisis senyawa-senyawa yang tidak mudah menguap atau non-volatil. Empat, yaitu penentuan molekul-molekul netral, ionik maupun zwitter ion. Kelima, yaitu isolasi dan permanian senyawa. Keenam, yaitu pemisahan senyawa dengan struktur kimia yang mirip. Terakhir, KCKT juga bisa pemisahan senyawa-senyawa dalam jumlah kecil atau trace element. Berikutnya, dari kelompok kami akan berikan video singkat tentang bagaimana prinsip dari kromatografi cair kinerja tinggi. Pada fase gerak dari kromatografi cair kinerja tinggi memiliki persyaratan untuk melakukan pemeriksaan. Yang pertama yaitu zat cair harus bertindak sebagai pelarut yang baik untuk cuplikan yang akan dianalisis. Kedua, zat cair harus murni sekali untuk menghindarkan masuknya kotoran mendapat mengganggu interpretasi kromatografi. Yang ketiga, zat air harus jernih sekali untuk menghindarkan penyumbatan pada kolom. Keempat, zat cair harus mudah diperoleh, murah, tidak mudah terbakar, dan tidak beracun. Kelima, zat air tidak kental, umumnya kekentalan tidak melebihi 0,5. Yang keenam, sesuai dengan detektor. Pompa pada HPLC atau kromatografi cair kinerja tinggi digunakan untuk memompa fase gerak melalui kolom karena kolomnya diameternya kecil dengan kecepatan tertentu dan tekanan yang tinggi. Laju air normal biasanya 1-2 mili per menit. Ketiga, pompa dapat mengalirkan fase gerak secara isokratik sedangkan secara gradien. Komposisi dan laju air berubah berdasarkan pengaturan waktu. Auto sampler ejection itu ejection sharing, dia langsung diinjeksi melalui septum. Sel karet injek ini dilakukan dengan konstan dan bebas gelembung udara atau inject stop flow. Injeksi ini solvennya dihentikan dulu kemudian sampelnya disuntikkan langsung pada ujung kolom. Detektor biasanya ukuran kolomnya 5-30 cm dengan diameter antara 4-10 mm. Jenis kolomnya bervariasi tergantung keperluan, misalnya kolom C18, C8, ionoropri penukaran ion. Ketiga, kebanyakan fase diam pada HPLC berupa silika yang dimodifikasi secara kimiawi, silika yang tidak dimodifikasi atau polimer-polimer styrene divinyl benzen. Keempat, oktadesil silika merupakan fase diam yang paling banyak digunakan karena mampu memisahkan senyawa-senyawa dengan kepolaran yang rendah sedangkan maupun tinggi.
Detektor yang digunakan dalam HPLC biasanya menggunakan detektor spektrofotometrik, detektor fluorometrik, detektor elektrokimia. Detektor yang digunakan didasarkan persyaratan sebagai berikut. Cukup sensitif, kedua stabilitas dan keterulangan tinggi, ketiga respon linear terhadap selulat, keempat, waktu respon pendek sehingga tidak bergantungan kecepatan air. Kelima, reliabilitas tinggi dan mudah digunakan. Yang terakhir, tidak merusak duplikan. Keuntungan dari kromatografi cair kinerja tinggi. Pertama, waktu analisisnya umumnya kurang dari 1 jam. Banyak analisis yang dapat diselesaikan 15-30 menit. Kedua, yaitu resolusi tinggi. Berbeda dengan kromatografi gas, interaksi selektif dapat terjadi pada kromatografi cair kinerja tinggi karena pengaruh yang besar dan fase diam dan fase geraknya. Tiga, yaitu sensitivitas detektor. Detektor absorpsi UV yang biasa digunakan dalam KCKT dapat mendeteksi kadar dalam jumlah nanogram dari bermacam-macam zat. Detektor fluoresensi dan elektrokimia dapat mendeteksi jumlah sampai pikogram. 4, yaitu kolom dapat digunakan kembali. Berbeda dengan kolom kromatografi klasik, kolom KCKT dapat digunakan kembali. Banyak analisis yang bisa dilakukan dengan kolom yang sama, sehingga satu kolom dapat digunakan berulang kali untuk berbagai jenis sampel. Kelima, yaitu ideal untuk zat termolabil dan volatilitas rendah. Zat tidak bisa dianalisis dengan kromatografi gas karena terurai oleh suhu tinggi atau volatilitasnya rendah dan dapat dianalisis secara KCKT. Detektor yang digunakan kromatografi cair kinerja tinggi tidak menyebabkan kerusakan pada komponen sampel yang diperiksa. Kekurangan dari kromatografi cair kinerja tinggi yaitu sistem pemasukan sampel manual tidak volumetrik, sulit mengamati hasil pemisahan untuk analisis yang tidak berwarna detektor, kesulitan menghitung kadar dari integrator. Kemudian yang terakhir, tidak dapat menganalisis lebih dari satu jenis sampel sekaligus. Solvent yang digunakan dalam kromatografi cair kinerja tinggi yaitu N-heksana, sikloheksana, tetraklortometana, metilenzena, triklorometana, diklorometana, THF, propanon, asetonitra, isopropanol, etanol, metanol, asam etanol, air.